Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bidan Rina SST MNTRK, dosen jurusan Kebidanan, Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Sebagai dosen, saya wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Sebagai bentuk pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran mata kuliah praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan. Mata kuliah praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS praktek. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, siswa mampu melakukan asuhan kebidanan esensial kehamilan di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip universal precaution, pasien safety, dan bantuan hidup dasar pada asuhan kebidanan esensial kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi edukasi dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada asuhan kebidanan esensial kehamilan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini, komplikasi atau penyimpangan, penanganan kegawat daruratan, dan rujukan pada kasus asuhan kebidanan esensial kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan dokumentasi asuhan kebidanan esensial kehamilan. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan e-text dalam praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan. Untuk sistem penilaian mahasiswa pada mata kuliah adalah ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, tugas 20%, praktek laboratorium 50%. Pembelajaran mata kuliah praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan ini dilakukan selama 16 minggu. Metode pembelajaran yang digunakan dengan metode delivery, interaction, assessment. Yang pertama, delivery atau penyampaian, menyampaikan materi pembelajaran secara efektif baik melalui demonstrasi maupun media pengajaran seperti video atau slide visual agar konsep utama mudah dipahami. Yang kedua, interaction atau interaksi, upaya untuk membangun komunikasi dua arah dan keaktifan antara dosen dan mahasiswa. Ini bisa berupa diskusi kelompok atau tanya jawab. Yang ketiga, ada assessment atau penilaian, proses evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Bentuk perkuliahan pada mata kuliah praktek asuhan kebidanan esensial kehamilan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan praktikum dilakukan di laboratorium terpadu jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Metode pembelajaran praktek yang saya terapkan terdiri dari dua metode, yaitu collaborative learning untuk meningkatkan pengetahuan dan kerjasama antara mahasiswa dan conceptual learning untuk meningkatkan pemahaman dan retensi sehingga menjadi mahasiswa yang aktif dan kritis. Serta metode pembelajaran praktek yang saya terapkan yaitu metode simulasi, bertujuan untuk memberikan pengalaman kritis dan mendalam untuk mahasiswi dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman praktek baik secara langsung pada Pantom dengan lingkungan yang aman dan terkendali. Untuk pengumpulan tugas materi atau kelompok menggunakan sistem paperless, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Drive. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dan praktikum yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Kepada lesu, kita cek semangat dulu ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Tetap semangat bersyukur. Kasih aku untuk kelancaran materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa, beragama dan pikiran masing-masing. Berdoa tidak saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Membahas materi tentang asuhan kebidanan esensial kehamilan ya. Ini merupakan materi pertemuan yang ke-13 ya. Oke.
Nah, di sini sudah ditampilkan slide PPT-nya, yaitu tentang asuhan kebidanan dan perubahan fisik dan psikologis pada masa kehamilan. Oke, kita mulai dengan kehamilan. Ada yang tahu di sini kehamilan? Ya, silakan. Kehamilan merupakan proses fisiologi yang terjadinya fertilisasi hingga lahirnya janin bunda. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Proses pembuahan bunda biasanya terjadi sekitar 1 bulan hingga 9 bulan. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan. Ya, oke, baiklah. Jadi kehamilan itu merupakan proses ya, proses fisiologis yang dialami oleh seorang wanita ya. Oleh seorang wanita, nah itu berlangsung lama selama rata-rata 40 minggu atau 280 hari. Nah itu biasanya proses kehamilan dimulai dari fertilisasi hingga lahirnya janin. Nah pada saat kehamilan, ibu hamil memerlukan pemantauan yang berkesinambungan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Asuhan kebidanan itu merupakan asuhan yang diberikan bidan secara profesional ya, mulai dari kehamilan ya, persalinan, nipas, babal lahir hingga keluarga berencana ya. Nah, ini diberikan bidan ya dengan pendekatan continuity of care ya, secara berkesinambungan ya. Anamnesa itu yang pertama ada identitas diri ya. Identitas diri itu meliputi identitas ibu hamil yang bersangkutan dan suaminya ya. Yang kedua ada keluhan utama itu ya merupakan keluhan utama mengapa ibunya datang ke pelayanan kesehatan ya, ke pelayanan kesehatan bisa ke rumah sakit, ke puskesmas maupun ke bidan ya. Kemudian ada riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit itu riwayat penyakit ibu hamil, riwayat penyakit terdahulu maupun riwayat penyakit sekarang, kemudian ditambah dengan riwayat penyakit keluarga ya. Misalnya contohnya ada penyakit hipertensi, kencing manis, DM, TBC dan lain sebagainya ya. Kemudian ada apalagi riwayat menstruasi ya. Nah, riwayat menstruasi ini kita sebagai bidan kita harus menanyakan HPHT ya, karena itu merupakan hal penting ya. HPHT itu hari pertama, hari terakhir. Nah itu wajib ditanyakan pada saat kita mengkaji pasien, karena dari HPHT kita bisa menjelaskan hari perkiraan lahir ya. Ini misalnya nih ibu hamilnya datang ke kita hamil kedua ya, misalnya dia bilang Bu bidan saya hamil kedua nih tapi pernah melahirkan 1 kali. GPA-nya ada yang bisa menyimpulkan? Ya, G2 P0 A1 ya. A1 bukan P1 ya, karena dia belum pernah melahirkan ya. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini kita mulai dari mana, ada yang tahu? Ya, silakan. Oke, dari keadaan umum ya, dari keadaan umum secara keseluruhan ya. Kemudian apalagi setelah keadaan umum? Secara keseluruhan kita melihat pemeriksaan ya, tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital ini mulai dari tekanan darah ya, pernapasan, nadi dan suhu. Kemudian pemeriksaan apa lagi ada yang tahu? Silakan. Iya, jadi sudah pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian kita ke pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini dimulai dari kepala ya, mulai dari kepala, kemudian kemana lagi? Mata, kemudian hidung, kemudian telinga, mulut, ya, tepuk tangan dulu. Tapi di sini udah paham semua ya untuk pemeriksaan fisik. Jadi saya enak menjelaskan ya. Oke. Pemeriksaan obstetri ya, pemeriksaan obstetri itu merupakan pemeriksaan utama ya, yang dilakukan oleh seorang bidan ya, mulai dari abdomen ya. Abdomen itu kita lihat dulu ya, di abdomen itu biasanya kita inspeksi dulu, kita lihat, kemudian baru kita palpasi. Palpasinya kita dengan menggunakan level 1 sampai dengan level 4, kemudian juga baru kita auskultasi atau dengan mendengarkan detak jantung janin. Pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang merupakan hal penting untuk menunjang apa yang bisa menyebabkan komplikasi atau deteksi dini pada ibu hamil. Misalnya pemeriksaan penunjangnya HB untuk mengidentifikasi adanya anemia ya, HB, kemudian golongan darah, ada lagi? Iya, tes HIV, sifilis, kemudian
Ya, gula darah, protein urin. Ditambah lagi pemeriksaan penunjangnya yaitu USG. Nah, USG ini dilakukan oleh seorang dokter kebidanan, ya. Sekarang kita ke diagnosis ya, diagnosis kehamilan. Diagnosis kehamilan itu kesimpulan yang berdasarkan dari anamnesa, kemudian dari pemeriksaan fisik dan dari pemeriksaan penunjang. Ya, misalnya nih, ibunya misalnya namanya Nyonya Ana misalnya. Jadi Nyonya A umurnya berapa? Umurnya 20 sampai 35 tahun ya. Kemudian GPA-nya berapa? G1, P0A0. Hamilnya berapa minggu? Kan dilihat dari HPHT tadi untuk menghitung usia kehamilan. Misalnya hamilnya 32 minggu, janin tunggal hidup intrauterin ya. Dengan kondisi ibu dan janin baik atau normal ya. Jadi ada 7 item untuk menentukan diagnosa kehamilan ya. Oke, komponen berikutnya yaitu perencanaan asuhan kehamilan. Nah, perencanaan asuhan kehamilan ini kita sudah hasil temuan penelitian ya. Misalnya nih edukasi ya, misalnya kita memberikan edukasi mulai dari edukasi tanda bahaya pada ibu hamil ya. Kemudian perawatan payudara ya, bagaimana ibu hamil merawat payudaranya pada saat selama hamil sampai dengan pada saat persalinan untuk persiapan menyusu bayinya ya. Kita masuk ke pemantauan kehamilan sesuai dengan standar ANC terpadu ya. Di mana selama kehamilan ya untuk sesuai standarnya ibu hamil melakukan pemeriksaan sebanyak 6 kali ya. Trimester pertama itu ada 1 kali pemeriksaan, trimester kedua itu ada 2 kali pemeriksaan, dan trimester ketiga itu ada 3 kali pemeriksaan ya. Boleh ditambah dengan 2 kali pemeriksaan ke dokter trimester pertama dan trimester ketiga ya, untuk mendeteksi kelainan pada ibu hamil atau komplikasi ya. Untuk menilai hasil pembelajaran pada pagi hari ini saya ada kuis ya. Nanti silakan kalian isi. Nanti kita lihat ya seberapa jauh kalian memahami tentang materi yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Oke, silakan dibuka untuk aplikasi kuisinya. Oke, sudah masuk semua? Oke, silakan ditunggu. Yuk, kita mulai sama-sama. Oke, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Situ ada 10 pertanyaan ya. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil ya, untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan di kelas. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Rina, saya bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu tujuan Ibu datang ke sini untuk memeriksa kehamilan. Oke, memeriksa kehamilan. Namanya siapa ya Bu? Ibu Sakinah. Ibu Sakinah, usianya berapa Bu? Usia 26 tahun. 26 tahun. Usia kehamilannya sekarang berapa Bu? 8 bulan. Anak pertama ya Bu? Iya. Jadi di sini Ibu ingin melakukan pemeriksaan kehamilan ya Ibunya. Tujuan pemeriksaan kehamilan adalah untuk mengetahui ya kondisi keadaan Ibu maupun janin yang ada di dalam perut Ibu. Nanti setelah pemeriksaan kita akan melihat ya, dan kita bisa mendeteksi kelainan-kelainan apa yang bisa kita temukan pada saat pemeriksaan Ibu hamil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu, apa sudah mengerti? Oke, Ibu kesini didampingi suami? Suami. Ya, nanti suaminya silakan dimasuk untuk melihat pemeriksaan. Nanti ibunya ditemani sama suami biar ibunya merasa lebih nyaman. Oke Ibu, sebelumnya silakan Ibu ke kamar kecil ya. Kamar kecil ini nanti Ibu kencing ya. Ini ditampung air kencingnya, kemudian Ibu ganti baju ya. Setelah itu nanti Ibu kesini ya. Oke, perhatikan ya, sebelum akan tindakan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya dengan 6 muka. Ya, 1, 2, kemudian kita bilas. Dan baru kita keringkan.
Sudah ya Bu ya ditampung ya, saya terima ya Ibu, silakan Ibu. Kita ukur tinggi badannya terlebih dahulu Ibu di sini ya. Oke, kita ukur ya Ibu, tinggi badannya 152 cm. Ibu sekarang berat badannya Ibu, kita timbang berapa? Oke, berat badannya 60 kilo ya Ibu. Iya. Berapa kenaikan berat badannya Ibu? 1 kilo Ibu. Oh 1 kilo, berarti sebelumnya 59 kilo ya. Silakan Ibu di tempat tidur, kita ukur lingkar lengan atasnya terlebih dahulu ya. Oke, ini kita ukur lingkar lengan atasnya ya Ibu. Nah, mulai dari sini ya Ibu, dari atas. Ini tangannya maaf di Oke, kita ukur dari bahu sini sampai ke siku ya. Nah, nanti kita ambil tengahnya, kita bagi dua ya. Kemudian kita putar ininya ya, putar pita pengukurnya, kemudian kita masukkan di sini. Oke, lingkar lengan atasnya 24 ya Bu, 24 cm normal ya Ibu. Normalnya lebih dari atau sama dengan 23 cm. Ya Ibu, silakan tidur. Kita untuk melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu. Oke, tidurnya ya, pelan-pelan Ibu mulai. Oke, ya, silakan tidur. Tekanan ya, tekanan anak pintar itu ada tekanan darah, ada nadi, ada pernapasan, dan ada suhu ya. Oke, kita lakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu. Ibu, maaf ya Bu, bisa boleh kita masukkan ya, sedikit ya izin ya. Oke, kemudian ininya silakan di. Kemudian sambil kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Oke, kemudian ini kita langsung tekan start ya. Oke, tekanan darahnya normal ya Ibu, ini ya Ibu 120 per 110 ya. Yang di atas itu sistolnya, yang di bawah diastolnya ya. Kemudian kita lihat hasil dari pengukuran suhu tubuhnya. Ya, ini kita ambil ternyata. Nah, kita lap dulu, baru kita lihat suhunya normal ya Ibu, 36,8 derajat Celcius. Kemudian kita hitung nadi Ibu sama pernapasan selama 1 menit ya. Oke, kita hitung nadi Ibu selama 1 menit ya. Menghitung nadinya dengan 3 jari pada daerah sejajar dengan jempol ya. Oke, kita hitung selama 1 menit. Nadi Ibu normal 88 kali per menit. Kemudian kita hitung pernapasan Ibu juga normal 24 kali per menit ya. Pemeriksaan pada bagian kepala ya, telinga. Nah, semuanya itu dalam kondisi normal dan tidak ada kelainan ya Ibu. Kita lanjutkan pemeriksaan pada bagian mata. Silakan Bu, lihat ke atas ya, konjungtivanya bagus Ibu, ini berwarna merah muda. Kemudian skleranya tidak ikterik ya Ibu. Kemudian wajahnya juga tidak udan ya Ibu. Kita lihat Bu, boleh dibuka mulutnya. Oh iya, bibirnya bagus nih, nggak kering. Kemudian giginya tidak ada karies ya Ibu. Rajin bersihkan gigi ya Ibu di rumah ini. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian lehernya juga normal, tidak ada kelainan ya. Kemudian, nah ini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudaranya Ibu. Boleh ya Bu, kita mau melihat apakah ada benjolan yang abnormal. Melakukan pemeriksaan pada payudara ya. Nah, payudara ini sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita lihat dulu, kita inspeksi dulu ya. Ada kelihatan tidak benjolan yang abnormal, kemudian kebersihan payudara. Kemudian kita lihat di sini ada tidak kehitaman atau hiperpigmentasi ya pada daerah puting, pada daerah areola maminya ya. Oke, kemudian kita mulai melakukan perabaan ya. Ini kita lihat dulu, ini tangannya diangkat ya. Silakan diangkat Ibu. Salah ya, benar ya. Diangkat ke atas ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan pada payudara yang terjauh terlebih dahulu, kemudian tangan Ibunya diangkat ke atas ya. Kita mulai perabaan. Kalau kita sebelah kiri berarti yang satu tangan kiri menahan, kemudian tangan kanan meraba mulai dari bagian bawah ketiak, karena bagian bawah ketiak ini sering ada benjolan yang tidak ketahuan ya. Kita mulai raba, kita raba dengan lembut, kemudian kita rasakan ya apakah ada benjolan yang normal atau tidak. Kemudian sampai ke seluruh payudara ya. Kemudian
payudara kirinya normal Ibu, tidak ada benjolan ya Ibu. Kemudian kita turunkan ya. Kemudian secara bergantian payudara yang sebelah kanan, ini tangan kanannya diangkat ke atas ya. Yang ini menahan, berarti yang ini kita melakukan pemeriksaan mulai dari bagian ketiak Ibu, kemudian sampai ke daerah payudara. Oke Ibu, sudah ya. Sebelah kanannya juga normal ya Ibu, tidak ada benjolan yang patologis. Oke, kita lihat ya Ibu untuk apakah koloseumnya sudah keluar atau belum. Kita pencet ya Ibu. Oh iya, sudah keluar sedikit ya Ibu ya. Oke, kita lanjut pemeriksaan pada bagian abdomen ya. Kita lepas dulu mestunya. Kita buka, kita rendam ke dalam larutan klorin ya. Oke, kemudian ini pada pemeriksaan perut Ibu, kita buka perutnya ya Bu ya, sedikit ya. Ini perut ya, kita melakukan inspeksi terlebih dahulu ya. Kita lihat ya. Ini kita lihat ada tidak tanda pernah ibunya operasi melahirkan atau operasi yang lain ya. Pertama kita inspeksi dulu, kita lihat ada tidak bekas operasi melahirkan atau operasi yang lain. Kemudian kita lihat lineahnya, linea nigrahnya. Linea nigrah itu yang garis kehitaman yang berada di tengah ya. Di tengah bisa dari PX sampai ke simfisis atau dari pusat sampai ke simfisis ya. Kemudian kita lihat striaenya atau straightmas ya, atau guratan yang ada di perut ibu ya. Nah, sebelum pemeriksaan level, tangannya kita hangatkan terlebih dahulu ya, biar sama suhu tangan kita pada perut ibu ya. Pertama, level pertama ya, kita siapin alatnya terlebih dahulu. Kemudian ya, tangannya sudah digosokkan ya, untuk biar suhunya sama antara tangan kita sama telapak tangan kita sama perut ibunya ya. Level pertama ya, posisi kita menghadap ke ibu ya, posisi kita menghadap ke ibu. Kemudian ya, ini kedua kaki ibunya ditekuk ya. Ya, ibu silakan kedua kakinya ditekuk. Kemudian kita mulai melakukan perabaan ya. Nah, perabaan ini mulai dari sisi bawah, kedua sisi bawah. Kemudian kedua tangan ini meraba sampai kita ketengahkan ya perut ibu sampai ke pundus. Kemudian setelah di pundus ya, nah di pundus ini kita raba ya, apa yang terdapat pada pundus. Nah, di pundus ini teraba ya, lunak ya, kurang bulat dan kurang monting, berarti dia bokong ya. Kemudian kita ambil meteran ya. Nah, kita ambil metlin ya, atau meteran. Kemudian kita ukur ya. Ukurnya ini secara terbalik biar tidak ada manipulasi ya. Kita ukur secara terbalik mulai di tinggi pundusnya sampai ke simfisis pubisnya ya. Kemudian kita lihat ya, tinggi pundus ibunya ada 32 cm. Sekarang kita ke level 2 ya, level 2 ini bertujuan untuk menentukan mana bagian punggung dari janin, mana bagian ekstremitas atau bagian-bagian kecil dari janin ya. Nah, jadi posisinya kita tetap menghadap ke ibu. Jadi kedua tangan ya, kita raba dulu bagian terjauh ya. Ini kita raba, tangan satunya lagi kita menahan ya. Kita raba di sini, sambil kita raba kita rasakan ya. Oke, nah di sini teraba bagian yang keras dan memanjang ya. Nah, ini kita punggung ya, berarti dia punggung kiri ya. Jadi patokannya tangan ibunya ya. Kalau tangan ibunya kiri berarti dia punggung kiri. Level 3 untuk mengetahui bagian terbawah dari janin ya. Tangan kiri fiksasi di atas pundus, kemudian ini tangan kanan kita meraba ya. Kita goyangkan. Nah, bagian terbawahnya masih bisa digoyangkan ya ibu, berarti ini belum masuk pintu atas panggul ya. Tapi ketika ini tidak bisa digoyangkan, berarti bagian terbawah dari janinnya sudah masuk pintu atas panggul ya. Karena di sini ibu hamilnya bagian terbawah dari janin ibu masuk pintu atas panggul, level 4-nya tidak kita lakukan, tapi level 4 itu bertujuan untuk mengetahui ya seberapa jauh bagian terbawah itu masuk pintu atas panggul. Jadi kita pakai nanti misalnya 5/5, 4/5, 3/5, 2/5 atau 0/5. Sekarang kita melanjutkan untuk pemeriksaan DDJ. Kaki ibunya diluruskan terlebih dahulu, kakinya diluruskan ya bu. Auskultasi untuk mendengar detak jantung janin ya. Kita bisa menggunakan alatnya, ada linek dan ada Doppler. Kalau kita menggunakan linek ini kita menentukan dulu untuk maksimumnya ya. Untuk maksimumnya karena punggung sebelah kiri, berarti untuk maksimumnya sebelah kiri. Berarti 2 jari atau 3 jari di bawah pusat sebelah kiri ya.
Di sini kita ukur, kemudian kita letakkan linearnya, ya. Kemudian kita siapkan pengukur waktunya untuk melihat, karena ini diukur selama 1 menit, ya. Oke, kemudian kita dengarkan terlebih dahulu, ya. Dengarkan, kemudian sambil tangan kanan kita meraba nadi ibu, ya. Kemudian kita selama 1 menit. Ketika detak jantung janin sama nadi ibu sama detaknya, berarti itu ada kemungkinan nadi, ya. Tapi ketika detak jantung janin sama nadi ibu berbeda, itu sudah dipastikan detak jantung janin. Kemudian kita hitung selama 1 menit, ya. Ya, bagus ya ibu, detak jantungnya normal ya ibu, 140 kali per menit. Itu rentang normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah, ya. Kita buka terlebih dahulu, ya. Kita buka dulu dikit di tangan pemeriksaan. Pertama kita lihat dulu, ya, bentuk kedua kaki ibu apakah simetris atau tidak, ya. Kemudian kita lihat kelengkapan jari-jari ibu, ya, jari-jari kakinya lengkap, ya, normal dan tidak ada kelainan. Kemudian kita cek adakah varises, ya. Kita cek dulu ya bu, cek adakah varises, ya. Kemudian kita lihat sama kedua kaki, kemudian sama udem, ya. Kita tekan di sini pada bagian kakinya, ya. Oke, tidak ada udem. Bangunnya miring, bisa nggak? Ya, sini. Nah, ini oke, baru ya, begini. Nah, ya. Oke, ya. Ya ibu, kita lakukan pemeriksaan retropatella, ya. Silakan kakinya menggantung di pinggir tempat tidur. Oke, sudah nyaman ini ibu. Kalau belum nyaman silakan ke belakang lagi. Ya. Oke, sudah ya bu, positif yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Oke, sebelah kanan juga positif. Bu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke ujung kakinya, ya. Semuanya dalam kondisi normal dan tidak ada kelainan yang ditemukan pada bagian ibu, ya, bagian badan ibu. Kemudian pada bagian abdomennya, ya ibu, letak janinnya kepala, bagian terluar janin kepala itu dimasukin ke atas panggul, ya. Kemudian detak jantung janinnya normal 140 kali per menit. Nah, itu rentang normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Nah, nanti ibu setelah 2 minggu lagi, nanti ibu kesini lagi untuk melakukan pemeriksaan ulang. Sampai di sini ada yang mau disampaikan ibu atau ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya bu. Oke, terima kasih ya bu atas bantuan dan kerjasamanya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik, ya. Tadi sudah kita praktekkan pemeriksaan fisiknya mulai dari kepala sampai ujung kaki, ya. Nah, sekarang silakan kalian untuk mempraktekkan atau mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan atau sudah dipraktekkan. Silakan maju 2 orang, ya. Satu nanti untuk jadi pasien dan satu lagi untuk menjadi bidan untuk melakukan pemeriksaan. Demikianlah cuplikan video pembelajaran dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran kegiatan pengajaran dan praktikum dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.